Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi kita dalam channel daring serasa luring online feels offline. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian pelajaran khususnya dalam Excel. Ini sebetulnya lanjutan dari video sebelumnya, yaitu 10 bulan yang lalu ya, tentang fenomena penilaian by feeling. Kenapa muncul judul ini? Ini inspirasinya dari berita yang sempat viral di media sosial. Jadi ada seorang mahasiswa yang menanyakan kepada dosennya kenapa dia dapat nilai amin, ya, harapan dia dapat A ya, karena dia untuk mengurus beasiswa dan seterusnya. Tapi oleh dosen yang bersangkutan malah dapat nilai C. Nah ini kan aneh ya. Mestinya dijelaskan kenapa dapat amin dan seterusnya, ada rincian seperti ini seharusnya ya, sehingga ini kelihatan ini dapat amin itu karena ini dapat D plus, karena ini dapat C dan seterusnya. Misalnya ini mahasiswa tidak lulus seperti ini misalnya ya, nah, ini kan udah di C min ya. Kalau dia tidak masuk, kebetulan tidak masuk waktu itu, maka nilainya menjadi D ya, karena ini kehadiran juga dapat poin. Sehingga dosen tersebut dengan mantap bisa menjelaskan kenapa mahasiswa yang bersangkutan dapat amin, tidak mendapat A misalnya. Ini A, ini ada A dan seterusnya. Oke, kembali kepada channel daring serasa luring, yaitu berbicara tentang standar penilaian pelajaran. Ini tidak lepas dari membicarakan tentang Menristek nomor 44 tahun 2015 ya, yang berisi tentang khususnya bagian kelima ya, tentang standar penilaian pelajaran. Di situ dikatakan bahwa standar penilaian pelajaran merupakan kriteria minimal. Pasal 1 ya, pasal 2 ada dalam penilaian proses dan hasil pelajaran mahasiswa itu mencakup 6 hal, yaitu prinsip penilaian, teknik, mekanisme dan seterusnya, di mana di pasal 20 ini prinsip penilaian itu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan yang dilakukan secara integrasi. Ayat 2-nya seperti itu, ayat 3-nya otentik sih maksudnya adalah berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa. Objektif didasarkan pada standar yang telah disepakati antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang berikutnya yang cukup penting juga, akuntabel. Akuntabel ini sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas disepakati pada awal kuliah. Jadi ketika awal perkuliahan biasanya seorang dosen menjelaskan RPS ya, RPS ya, rancangan program semester. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah transparan. Jadi penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk oleh mahasiswa. Itu barangkali kembali ke masalah standar penilaian ini. Sebetulnya kalau berbicara tentang standar penilaian, seorang dosen itu memiliki dua pilihan, yaitu menggunakan acuan patokan atau akan menggunakan acuan normatif. Nah, acuan patokan sedikit saya bahas, saya perlihatkan saja ketika saya memberikan pekerti atau pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional di beberapa perguruan tinggi ya, sebagai contoh seperti ini ya, sebagai contoh ini di YARSI misalnya, atau mana dulu ya, YARSI seperti ini YARSI. Di YARSI itu patokan mahasiswa dapat nilai A ketika skornya atau nilai sudah di atas 75 ya, mulai 75 dapat A. Kemudian di UNAS, di UNAS ini biar kelihatan ya, di UNAS ini 80 dapat A. Kemudian di Trisakti seperti ini, Trisakti ada hal yang aslinya ini Trisakti, saya lihat di webnya seperti ini Trisakti. Ini ada beberapa hal yang perlu dikritisi di sini. Nah, di sini khususnya tentang nilai
atau rentang nilai ini. Nah, ini ada lambang seperti itu. Begitu pula yang ini, ini min kan maksudnya, amin. Artinya kalau ada mahasiswa yang mendapat nilai 80 misalnya, itu kategori A atau amin. Begitu pula 77 ya, ini bisa masuk di dua tempat ya, 27. Bisa amin, bisa B+. Nah, ini sebetulnya mestinya harusnya seperti ini. Sudah 5 tahun yang lalu saya sudah menyampaikan saran untuk diperbaiki seperti ini, sehingga jelas ini. Kalau ini nilainya ada mahasiswa yang dapat nilai 79,999 ya masih amin, karena belum 80, mulai 80 baru amin, dan seterusnya. Itu kemudian yang lebih tinggi lagi ini di AIP, Akademi Ilmu Pelayaran, ini dapat nilai A jika 90 ke atas dan tidak lulus ketika nilainya kurang dari 50. Begitu pula di sistem pilihan di mana nih, Mustopo ya. Nah, Mustopo seperti ini. Ini pilihannya seperti ini rentangnya ya, rentangnya tidak menggunakan lambang pertidaksamaan ya. Mestinya kan lebih enak yang seperti ini ya. Jadi untuk nilai A itu 85 ke atas, nilai amin mulai dari 80 sampai lebih kecil atau kurang dari 85. Mulai 85 baru A, dan seterusnya. Begitu di veteran seperti ini 85 ya. Di UNJ seperti ini ya. Di UNJ ini, UNJ nilai A itu kalau 86 ke atas. Kalau kurang 86 misalnya 70 atau 85,999 ya masih amin. Begitulah tidak lulus ketika nilainya kurang dari 46. Nah, ini tentang patokan yang ada di beberapa perguruan tinggi. Pertanyaannya, kenapa beda-beda ya? Sekali lagi, AIP tadi 890 sudah baru dapat A, sementara contoh lain di mana YARSI, di YARSI ini 75 udah A. Nah, di UNJ 86 baru A nih UNJ ya. Kenapa? Karena ini tentang Menristek tadi ya, pasal 24 khususnya itu memang tidak menyebutkan atau tidak mengatur hal itu. Di sini hanya mengatur nilai A, B, C, D, dan ada nilai antara dan huruf antara. Jadi di antara A, B, dan C, kalau huruf antara kan ada amin, B+, B-, ya, itu huruf antara. Itu demikian barangkali yang bisa disampaikan. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya permasalahan jika kita memiliki atau tidak memiliki nilai seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan patokan tadi, maka seluruh mahasiswa itu dapat A ini ya, patokannya ya, di UNJ, di YARSI, atau kecuali di AIP ya. Nah, patokan di AIP tadi kan 90 baru dapat A. Nah, nilai minimal 86, nilai maksimal 100. Berarti semua dapat A ini. Kalau menggunakan patokan UNJ ini dapat A semua. Ya, ini patokan semua. Nah, jadi yang jadi masalah dalam penilaian, kalau ada nilai seperti ini, ya, apa yang bisa dikomentari? Yang pertama, kalau dari sisi tes ya, tes yang baik atau evaluasi yang baik adalah yang dapat membedakan mana mahasiswa atau siswa yang pandai, mana yang sedang, mana yang tidak pandai. Nah, kalau seperti ini kan jadi semuanya dalam kategori pandai A ya. Padahal menurut Gronlund itu ya, Norman Edward Gronlund, itu mestinya ada di kisaran ini kalau populasinya heterogen ya, tidak jumlah negatif, semua dapat nilai bagus semua. Nah, kalau yang seperti ini kan semuanya bagus semua nih. Nah, ini sebetulnya mungkin soalnya terlalu mudah
atau waktunya terlalu longgar sehingga mahasiswa dapat mengerjakan tugasnya, tesnya dengan maksimal. Yang pasti dari sisi standar ketuntasan mungkin sudah dikatakan berhasil. Itu kalau nilainya seperti ini. Ya, artinya kita gunakan patokan oke. Tapi kalau kita dapat nilai seperti ini, jadi ketika kita mengumpulkan, mengoreksi hasilnya seperti ini misalnya, nah ini apa yang dapat kita komentari? Ya, mungkin soalnya terlalu susah, waktunya terlalu sempit. Yang pasti kalau kita menggunakan patokan, semua tidak lulus ini. Baik mahasiswa UNJ misalnya ini ya, karena mulai 46 ya itu. Begitu pula kalau veteran itu lebih kecil dari 40 ya. Nah seperti ini artinya tidak lulus semua ini. Nah namun demikian kalau kita tidak punya waktu, kita bisa mengubah nilai ini atau mengolah nilai ini menjadi standar dan normatif. Sekali lagi kalau dari sisi ketuntasan ini tidak tuntas. Karena apa? Ya karena tidak mencapai apa yang kita harapkan dalam standar kompetensi yang telah kita buat. Nah kalau yang seperti ini tadi mungkin bisa kita katakan tuntas ya. Nah kalau yang ini tidak bisa. Oleh karena itu kita akan mengolah atau mengubah nilai-nilai ini menjadi atau menggunakan standar normatif. Maksudnya apa? Yaitu dengan membandingkan nilai-nilai dengan kelompok mahasiswa yang lain atau dan nilai tersebut dibandingkan dengan kelompoknya. Itu standar normatif. Nah seperti apa? Nah, kita berbicara kembali lagi kalau dalam penilaian normatif ya kita bicara kurva normal. Nah seperti ini. Ya dihapus dulu ya, dihapus dulu. Ya, andaikan kurva normal seperti ini, itu kurva normal standar itu terdiri dari 6 simpangan baku ya seperti ini. 6 simpangan baku di 3 di kanan, 3 di kiri seperti ini. Nah, kalau kita akan mengubah nilai tadi menggunakan standar normatif, maka kita lihat bahwa dalam penilaian itu ada angka 0 sampai 10 ya. Artinya ini ada berapa? Ada 11 angka. 11 angka. Sehingga kalau saya warna pakai yang biru aja ya. Perkecil dulu. Ya. Jadi kalau kita akan mengubah nilai-nilai yang tadi yang kita punya, yang kecil-kecil tadi, maaf, yang ini tadi ya. Nah, yang ini tadi, yang kecil-kecil ini kita jadikan standar normatif. Maka langkah yang pertama yaitu kita gunakan membagi normal distribusi normal standar ini, yaitu 6 tadi mana ya 6 simpangan baku ya, warna ini aja ya, warna biru ya, dibagi 11 ya. Hasilnya berapa? Hasilnya bisa kita hitung 0,54 ya. Ya. Andaikan kita akan bulatkan menjadi 0,5. Misalnya ya, nanti kita bisa mencoba dua dan pendekatan, yaitu pendekatan dengan 0,5 dan 0,6. Oke, sekarang kita gunakan pendekatan 0,5. Maka di sini saya buat menjadi 0, setengahnya ya, 0,25. Maka jadi seperti ini sekarang ya. Artinya apa? Artinya bahwa posisi nilai 6 atau posisi nilai 5 dulu lah. Posisi nilai ini maaf, ini adalah rata-ratanya, kita anggap rata-ratanya ya. Ini posisi nilai 5 itu di sini. Ya. Artinya nilai 5 itu mulai dari 0,25 sampai 0,25 positif dari simpangan bakunya. Artinya 5 posisi di min, 25 kali simpangan baku ditambah rata-rata dan seterusnya, maka akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini
Ini masing-masing jaraknya setengah. Yang jadi masalah ini kok ya ini lebar banget ya. Ya, ada masih sisa. Artinya ada ruang yang masih sisa banyak. Itu kalau kita menggunakan 0,5, sehingga rentangannya menjadi seperti ini. Bahwa nilai 5 itu rata-rata ditambah atau dikurangi 0,25 simbol baku, 6 itu ditambah 0,25, 7 0,75, dan seterusnya seperti gambar yang ini. Ya, ini berarti 5 itu dari rata-rata dikurangi 0,25 simbol baku, 4 rata-rata dikurangi 0,75, begitu pula 7 rata-rata tambah 0,75, dan seterusnya. Ini kalau kita gunakan rentangan yang seperti ini, ini tadi ya, rentang yang ini ya, itu kita gunakan. Nah, lantas bagaimana mengolah untuk membuat standar normatif dari data yang ini? Nah, yang pertama kita hitung dulu rata-rata dan simpangan bakunya. Kemudian kita buat ininya, rentangnya kita ambil, kemudian kita ubah angka tadi dengan cara menambahkan rata-rata ditambah, ya kalau 1 tuh diambil min 0,225 simpangan baku kali simpangan baku. Asalnya dari mana? Dari sini ya, ini tadi. Kalau mau yang sampai persentil seperti ini gambarnya. Ini kalau Anda mau lihat sama sebetulnya ya, bahwa 5 itu dari min 25 sampai 25 simpangan baku. Ini kalau dibuat ya standar yang kecil tadi ya, 0,25, maka hasilnya ya sama dengan yang tadi ya, 225 dan seterusnya masih sama ya. Tuh ya. Nah, kembali ke sini. Oke, yang pertama kita cari rata-rata dan simpangan bakunya ya. Rata-rata simpangan bakunya, maka kita buat di sini ya. Anggap kita udah tahu ya, saya hapus semua lah ya, hapus semua, saya hanya demo saja biar jelas ya, saya hapus. Kemudian kita membuat mulai dari 225 tadi ya, karena 10 ya, 9 itu 2,25, kemudian berapa tadi, 175 ya, 1,75, kemudian kita tarik ya, kita tarik. Ini adalah sama dengan yang tadi ada di ya, sama persis ya. Di sini habis 225 3 ya, min 3. Kenapa? Karena kurva normal standar itu sampai min 3 dan 3 ya, kita perbaiki. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya. Anggap kita hapus ya rata-rata, itu sama dengan saya hapus ya. Ini misalnya belum tahu nih. Kita cari rata-ratanya. Rata-rata itu sama dengan average ya, rata-rata average ya di sini. Mana datanya? Datanya yang ini. Kita hitung rata-ratanya ini ya. Berapa rata-ratanya? Kita hitung ya, kita tekan enter di rata-rata. Simpangan bakunya berapa? Nah, standar deviasi itu STDEV ya, standar deviasi ini ya, kita hitung di sini datanya ya. Ya, ini. Oke, ketemu simpangan bakunya. Kemudian untuk nilai 9, 9 kan mulai 225 ya. Kalau 10 225 ke atas ya. Jadi 9 kita hitung dulu sama dengan ya, supaya di pinggir ya, biar di pinggir. Sekali lagi ini biar minggir ke sini biar kelihatan ya. Sama dengan ya, itu rata-rata ditambah simpangan baku, atau ini dulu boleh, simpangan baku kali jarak yang telah kita buat, yaitu 225. Ini adalah untuk nilai 9. Mulai dari 9 itu mulai dari 45,22. Nah, terus kita tarik ke bawah sebetulnya ya, tapi ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini angkanya belum dikunci ya. Jadi kita batalkan. Kita kunci dulu nih supaya kita nanti tidak berubah ya. Ini kita kunci
ya U10 dan U11. Jadi rata-rata residuan baku kita kunci, ya kemudian begitu pula yang ini kita kunci, ya kemudian kita tarik, maka hasilnya menjadi benar. Ya seperti itu. Nah sini tampak bahwa nilai 9 itu mulai dari 43 sampai 45. Nah sementara nilai 10 itu 225 ke atas ya, jadi 45 sampai 48. Yang 3 ini saya titipkan sini ya. Nah, itu dengan demikian itu nilai yang awalnya seperti ini, kemudian kita dengan perintah menggunakan Excel kita bisa mengubah menjadi seperti ini misalnya. Nah, kita seperti ini ya, ini kalau dinilai ya seperti itu. Ini standar normatif yang kita telah buat ya, seperti itu. Oke ya, artinya nilai-nilai yang jelek tadi ya harusnya tidak lulus semua. Kalau menggunakan standar normatif, maka hasilnya karena dibandingkan dengan kelompoknya, hasilnya menjadi seperti ini. Nah, bagaimana caranya bisa dilihat dengan perintah seperti ini. Ini kalau standar angka, nah ini dengan perintah seperti ini ya, perintahnya seperti ini ya, dengan standar if ya. Nah, dengan perintah if, nah, jika A11 lebih besar sama dengan dan seterusnya ini, artinya jika nilai ini lebih besar daripada nilai ini ya, yang 45 ini, maka dia dapat A. Nah, tapi jika tidak ya berarti dan seterusnya, sehingga dia amin. Nah, karena kategorinya apa? Karena kurang ya, mulai A itu 45,22, sementara dia tadi nilainya 45, artinya kurang ya, sehingga dapatnya seperti ini tadi ya. Nah itu kalau nilainya menggunakan normatif, artinya masih bisa kita buat. Sekali lagi ini kalau seleksi ya, tapi kalau nilai mahasiswa sebetulnya kurang tepat karena jelas standar ketuntasannya ini tidak selesai, ini tidak. Kalau menggunakan patokan ini jelas harus remedial, dosen menjelaskan lagi, tugas mahasiswa ditambah lagi, sehingga nanti menghasilkan standar ketuntasan yang cukup. Itu barangkali tentang penilaian ini. Nah oh ya, untuk supaya tidak lupa, jika Anda mau mengikuti channel saya, silakan dari Chrome atau di rumah ketik daring selalu ring seperti ini ya, kemudian Anda pilih yang mana atau videonya, video saja. Nah ini ada videonya dan Anda silakan klik seperti ini misalnya ya. Hey, how's it going? Nice to meet you. I'm Putri. I'm 24 years old. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu ya, jangan lupa klik subscribe ya, atau untuk melihat video saya yang lain silahkan diklik begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pilih video, maka di sini ada beberapa video yang bisa Anda simak penilaian by feeling tadi, misalnya ini by feeling ada nih ya, silakan Anda lihat. Oke, itu tentang pembahasan penilaian normatif ya. Nah bagaimana jika Anda menggunakan yang 0,3 tadi ya? Kalau 0,3 seperti ini hasilnya, artinya jaraknya kalau Anda bandingkan tadi ya, ini kan ada kosong banyak ya, sementara ini lebih sempit ya. Hasilnya caranya sama, kalau kita bandingkan nilainya seperti ini tadi ya. Ini yang contoh ya. Nah silakan contoh yang tadi ya, yang ini ya, maka nilai seperti ini ya, kita lihat perbedaannya di mana. Yang 0,3 ya jaraknya 0,6 artinya ya, kalau ini jaraknya 0,5. Nah 0,5 nih. Nah lihat kita sekali lagi ini kita, nah ada sedikit perbedaannya. Kenapa? Karena rentang nilainya memang berbeda sedikit. Kalau 0,5 tadi rentang nilainya seperti ini, kalau 0,6 rentangnya seperti ini. Nah ini tentang penilaian
Demikian yang bisa disampaikan, ya barangkali nanti kita akan membahas yang seperti ini, ya kita bisa bahas, ini bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.